apabila engkau menunaikan sholat tahajud di waktu malam. Nah, ini sunnahnya bila mana orang tersebut tidur sebelum zuhur, itu disunnahkan. Terus apabila engkau menunaikan sholat tahajud di waktu malam, berarti niatnya lah yang disunahkan. Kita tidur sebelum zuhur itu disunahkan bila mana inya itu niat hendak sembahyang tahajud kena jam 2 atau jam 1, jam setengah 3, itu disunahkan. Berarti niat pian kayak ini aja, sebelum zuhur pian guring, ya Allah ulun tidur sebelum zuhur ini niat kena malam tahajud. Berarti pahala pian tidur, pahala pian niat tahajud. Bila mana pian kada bangun tahajud, berarti dapat sudah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat tahajud ini dilakukan sesudah tidur dan tidak ada batas bagi jumlah rakaat. Nah, ini yang dimaksud sembahyang tahajud. Kadang orang salah kaprah sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud ini banyak orang memadakan bahwa jam 12 ke atas. Jujurlah. Tahajud ini dari jam 12 ke atas, jam 1, jam setengah 2. Padahal tidak. Di sini disebutkan bahwa sembahyang tahajud itu setelah inya tidur malam ini. Contoh, malam ini kan habis misal jam 10, langsung pian guring, ambil banyu udu, habis itu guring, tabangun pian jam setengah 12. Berarti jam setengah 12 tadi masuk tahajud kah apa belum? Masuk. Itu syaratnya sembahyang isya tidur terbangun. Sembahyang isya tidur dan terbangun. Amunnya kada guring bang ngarannya qiyamul lail, bangun malam. Salat tahajud sembahyang 2 rakaat, sesudah kita itu sembahyang isya tidur terbangun, walaupun terbangunnya itu jam setengah 11 atau jam setengah 12, bangun, ambil air wudu, salat kita 2 rakaat. Terus ujar beliau di sini bahwa tidak ada batasan rakaatnya. Hendak 2, hendak 4, hendak 6, hendak 8, hendak 10, hendak 12, hendak sampai subuh, ada masalah sembahyang tahajud. Malam itu ada yang sembahyang sampai ribuan rakaat, ada yang sembahyang sampai satu rakaat itu 1 kali khatam Al-Quran. Banyak orang-orang yang soleh, orang-orang yang terpilih nih. Sekali dia itu sembahyang 1 khatam Al-Quran, 2 kali sembahyang 2 khatam Al-Quran. Itu orang-orang yang terpilih, karena waktunya itu dijadikan Allah menjadi berkah. Waktunya dijadikan Allah menjadi berkah. Pian rasakan waktu yang berkah, bulan yang berkah, kita bedakan dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu muntuntung bian sahur subuh mendapati asar saja bian itu lambat benar. Itihijam asar mahadangi antara istighfar rajin, mahadangi hanyar buka itu lawas benar. Coba amun kita di luar pada bulan Ramadan, mulai pagi sampai sore kada kerasaan, maghrib pulang, zuhur pulang, asar pulang. Itulah keberkahan daripada waktu. Orang-orang itu dalam 1 jam itu keberkahannya luar biasa. Kita misalnya mengambil waktu dalam 1 jam. 1 jam ini keberkahan orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadah dengan Allah, sama keberkahannya kurang lebih sekitar 6 jam misalnya. Kita itu menempuh 1 jam saja, tapi kalau orang-orang yang berkah itu dia menempuh sekitar 6 jam. Pahamlah maksud ulun? Artinya 1 jam tadi ketika inya beribadah rasa lawas benar. Al-Quran terima membaca tuntung. Mun kita sejam nenek, ya Allah ya paling 200 liatah menurih sejam sudah. Ya kada. Paling kita begawi misalnya dari sini ke Palihari setengah jam sudah. Orang-orang yang mendapatkan waktu yang berkah tadi dalam 1 jam tadi aja kawainya membaca Al-Quran sampai 5 juz. Itu waktu yang berkah. Waktunya samalah, detik ininya sama, tapi keberkahan waktu itu beda.
keberkahan waktu itu beda. Nah, jadi bila mana kita itu sembahyang tahajud tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Hendak mulai bangun tidur jam 12 sembahyang tahajud, sembahyang tahajud, sembahyang tahajud sampai subuh. Ini orang bila mana mengamalkan sembahyang tahajud ini, yang pertama orang ini pasti ditenangkan hatinya. Pasti ditenangkan hatinya. Yang kedua, orang yang sembahyang tahajud ini Allah membukakan langit bagi hamba-hambanya yang meminta. Ketika orang pada tidur, ketika orang semuanya itu lalai dengan Allah, kita ingat dengan Allah ketika malam, bermintalah kepada Allah. Kita contohkan dia seperti ini. Mun pian dapat dana BLT. Nah lah, misal pian contoh dapat kartu dana BLT, ambil duitnya jam misal jam berapa ya, jam 6 misal, jam 6 pian ambil sampai jam 10, jam 6 ambil sampai jam 10. Kira-kira di bank itu banyak kan orangnya, hibak, wah, terkumpul. Tapi pian ada yang waktunya yang pas. Di situ ada bocoran bahwa mun pian mengambil BLT jam 2 pian nyaman mengambil, urangnya kedadaan. Yang mendapat kabar tadi dari jam 6 sampai jam 10, inya mengambil pas jam 2 datang sana langsung diambil. Ngertilah maksud ulun. Orang ketika itu meminta kepada Allah dari habis maghrib sampai dari habis subuh, sampai misalnya habis asar, habis duhur minta, malam jam 1, jam 2 itu hampir-hampir orang jarang meminta kepada Allah. Apa gawiannya kira-kira? Guringan orang datang. Karena guringan, kita ada guring, berarti Allah itu seakan-akan tidak ada yang meminta kecuali kita tengah malam itu. Amunnya misal habis subuh orang masih bangun berdoa kepada Allah, berdoanya isyraq dan sebagainya. Berapa juta manusia yang meminta kepada Allah. Tapi di tengah malam itu kita seakan-akan lawan Allah itu apa jurang lah. Orang bahasa Inggris itu 1 lawan 1 itu nama. Hah? Apa bahasa Inggrisnya, Zat? Hah? Apa bahasa Inggrisnya? 1 lawan 1 apa? Nah, ingat lagi ya. 1 lawan 1 gitu napa? Tadi 1 sudah. Lawan 1, 1 gitu Pak. 1-1 ngarannya. Apa, Zat? Maka boleh jadi bahasa Inggris ya, Zat sudah, Zat. Hah? 1 lawan 1, 1 aja alasannya. Mun bakwan apa tahu Zat? Bakwan. Berdua nanti kita lawan Allah, minta kita bujur-bujur, minta kita ampun kepada Allah di tengah malam ini, apalagi sunyi. Bila mana biar itu tengah malam sunyi, berdoa kepada Allah, biar bujur-bujur, pasti titikan di mata, pasti titikan bujur-bujur itu bang. Nah, makanya Nabi Muhammad SAW beribadah itu pada tengah malam. Lezat, kenikmatan. Makanya orang merasakan lezatnya iman itu tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Nikmatnya iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawajjuh kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah, tidak ada kenikmatan yang kita bisa kata-katakan di dunia ini ketika sudah merasakan lezatnya halawatul iman, yaitu manisnya iman. Orang yang manis iman itu dimanapun ia itu ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu inya kerja ingat dengan Allah, waktu inya santai ingat dengan Allah. Ini merasakan inya itu mendapatkan halawatul iman, yaitu manisnya iman. Dimanapun inya begawi, oh aku begawi ya Allah, mudah dengan aku begawi ini Allah berikan keberkahan. Ingat non Allah, ya Allah, artinya ketika aku ini dalam keadaan sakit, ya Allah, dengan ujian ini mudah-mudahan aku ini dihilangkan dosa-dosa. Itu ingat dengan Allah. Waktu sakit ingat, waktu sembahyang ingat, apalagi waktu malam. Makanya orang itu dengan mengingat dengan Allah bukan banyak ibadah, bukan banyak ibadah di masjid ratusan kali, beberapa ribuan rakaat kadang. Ketika inya berjalan berkendaraan ingat,
Ketika inya duduk ingat, ketika inya makan ingat. Itu yang namanya orang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.